Episode 85 Merajuk. Nita merasa sedikit bersalah ketika melihat sang suami yang menunggunya terlalu lama. Wanita yang tengah hamil muda itu baru saja selesai melakukan pemeriksaan dan visit ke beberapa pasien yang memang sudah dijadwalkan harus dikunjungi. Tapi seharusnya itu bukan tugasnya, melainkan tugas Dr. Reo. Berhubung Dr. Reo mengabari bahwa tidak bisa berangkat shift dikarenakan istrinya yang terjatuh dari motor, sehingga membuat Nita menggantikannya terlebih dahulu sebelum Dr. Koas datang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore dan Nathan sudah menjemputnya sejak jam 3:30. Biasanya Nita sudah selesai jam kerja pada waktu pukul 3 sore. "Sayang, jangan cemberut. Aku kan gak enak sama Dr. Reo. Istrinya sakit, jadi dia harus ngerawat istrinya," ujar Nita dengan jurus puppy eyes-nya, berharap Nathan mengubah mimik wajahnya menjadi sedikit lembut. "Bukannya istri Dr. Reo juga seorang dokter ya? Apa nggak ada yang bisa ngerawat istrinya?" Jam Nathan masih dingin dan datar. Sebenarnya dia tidak marah dengan sang istri karena harus menunggunya hampir 2 jam di ruangan Nita sendirian pula. Tapi Nathan tidak suka istrinya menggantikan posisi Dr. Reo yang seharusnya berjaga tersebut harus meminta tolong kepada sang istri. Bukankah masih banyak dokter lain yang bisa dimintai tolong? Nathan tidak habis pikir. Istri Dr. Reo kecelakaan, terjatuh dari motor. Mungkin karena agak parah, jadinya Dr. Sheila harus dirawat intensif. Jelas Nita berusaha agar suaminya tidak marah lagi padanya. Nita tahu kalau Nathan pasti kesal dengannya. Tapi kalau harus dijutekin seperti ini, tentu saja Nita lama-lama juga ikut kesal. Setelah beberapa saat mereka sampai di rumah, Nathan mendesah pelan ketika melihat Nita yang keluar lebih dulu dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa menunggu Nathan. Sepertinya sudah giliran dia yang merajuk, gumam Nathan menggelengkan kepalanya. Ternyata ingin marah dan kesal terhadap Nita sangat susah. Dia tidak akan betah kalau istrinya itu marah. Alhasil, sekarang dia yang harus membujuk Nita yang sudah berubah moodnya. "Sayang, peluk." Nathan mendekat ke arah Nita yang saat ini berbaring membelakanginya. Tadi istrinya itu langsung membersihkan diri dan rebahan sambil menunggu makan malam yang baru disiapkan oleh Biksum. Aku lagi gerah. Jangan peluk-peluk." Ternyata Nita beneran marah. Batin Nathan gemas. "Kalau gitu aku bantu bukain ya bajunya." Nita langsung bangkit karena tidak mau suaminya membuka baju yang nantinya bakal membuat mereka telat makan malam. "Udah deh yang marahnya. Tadi kan aku cuma kesal karena kamu gantiin jaga si Reo-Reo itu." Nathan ikut duduk dan menarik tangan sang istri lembut. "Ya, aku kan gak enak sama Dr. Reo. Nanti dikira aku gak mau bantu dia. Padahal selama ini Dr. Reo juga udah sering nolong aku," ucap Nita menatap wajah suaminya sendu. Nathan yang melihat Nita nampak serius dan berkaca-kaca menjadi tidak tega. "Aku minta maaf, tadi sempat kesal sama kamu. Aku cuma gak mau kamu kecapean. Ini juga si Boy udah aktif banget gerak. Kamu jangan sampai kelelahan ya," ucap Nathan menyentuh perut Nita yang sudah mulai terlihat buncit. Saat ini usia kandungan Nita sudah mencapai 24 minggu atau jalan 6 bulan, membuat Nathan semakin tidak tega melihat kondisi sang istri yang harus bekerja lembur seperti tadi. "Iya sayang, aku paham kok bagaimana kondisi tubuhku. Kalau emang udah gak kuat, pasti aku akan mengantisipasinya," jawab Nita tersenyum lebar. Nathan yang gemas dengan sang istri langsung mencium bibir Nita bertubi-tubi, dan yang terakhir adalah hisapan yang sangat lembut dari bibir sang istri. Beberapa bulan kemudian, "Aduh, capek banget," seru Nita sambil menyandarkan tubuhnya di sofa, disusul dengan Rara yang juga ikut duduk di sampingnya. Kedua pria di depan mereka ini hanya geleng-geleng kepala melihat para istri yang baru saja membuat ulah dengan mengajak para suami belanja untuk keperluan didik bayi. Kedua perut wanita itu sudah sama-sama buncit. Badan mereka juga sudah tidak terseksi saat masih perawan.
Usia kehamilan mereka bahkan sama-sama memasuki bulan ke-7, yang artinya 2 bulan lagi mereka akan menyambut kelahiran bayi mereka yang sangat sehat. Ya, Nita dan Rara tidak terlihat seperti wanita hamil pada umumnya, dan ketika usia kandungannya sudah besar, mereka biasanya akan malas-malas untuk pergi keluar, sekedar jalan-jalan. Tapi lihatlah kedua bumil tersebut. Hobi mereka selain makan adalah shopping, menghabiskan uang suami dan berfoya-foya. Sungguh tidak ada rasa lelah ataupun kaki bengkak. Ibu dan janin sangat sehat dan tentunya bahagia. Nathan dan Aris langsung duduk di karpet dan meletakkan barang-barang belanjaan istri mereka di atas meja. Terlihat mereka lelah sekali. Harus mengikuti gaya para bumil yang selalu mengajak mereka belanja di hari Minggu seperti ini. Tentunya mereka juga harus siap jika disuruh membawa kantung belanjaan para istri yang sangat banyak itu. Sebenarnya tidak terlalu berat, hanya baju-baju dan untuk calon buah hati mereka, dan juga baju-baju hamil yang sebenarnya sudah punya stok banyak di lemari. Tapi jangan tanya lagi kalau mereka sudah memburu tas-tas branded dan sepatu limited edition. Nathan dan Ade sudah seperti pengawal setia di belakang mereka. Mumpung lagi pengen, kata Rara. Ya, kalau sejujurnya, Rara dan Nita bukanlah istri yang boros dan suka menghamburkan uang. Meskipun mereka kaya dan punya penghasilan sendiri, Rara dan Nita adalah dua kakak beradik yang suka hidup sederhana. Meskipun suami mereka kaya 7 turunan, kedua wanita itu tetap memilih bekerja untuk menghasilkan uang mereka sendiri. Minum dulu sayang. Nita menyandarkan botol mineral yang tadi diambil dia di kulkas sebelum duduk di sofa. Nathan dengan senang hati mengambil minuman tersebut dan langsung meneguk hingga tinggal setengah. Kamu juga mau aku ambilin minum? Rara bertanya pada suaminya yang menatap Nathan sambil meneguk ludah, seperti orang yang sedang lihat iklan minuman botol di TV. Segar, apapun makanannya, minumnya teh botol. Begitulah ekspresi Aris. Aku aja yang ambil, kamu duduk di sini. Pasti capek banget kan? Udah jalan muter-muter mall. Bilang aja nyindir. Aris tidak menjawab ucapan sang adik ipar. Dia langsung beranjak ke ruang tengah untuk mengambil air di kulkas. Tahu gak sih, aku dapat gosip loh. Tiba-tiba Nita berseru senang. Istri lo bre sukanya gosip, ucap Aris duduk di sebelah Rara sesudah kembali mengambil minuman. Ya gak apa-apa dong bang, ini juga gosip yang panas di kantor suami aku. Tapi kamu pasti gak tahu kan yang? Ucap Nita menatap suaminya sambil tersenyum lebar. Nathan menggeleng. Memangnya gosip apa? Di kantor aku gak pernah ngerumpik ikut gosip sama karyawan-karyawan aku. Yang ada si Azam tuh yang suka banget pergi nimbrung ke divisi keuangan. Bawahan si Firda emang suka gosip katanya. Jawab Nathan. Nah itu aku maksud itu. Kapan hari itu aku gak sengaja lihat Azam sama manajer keuangan kamu yang namanya Firda itu lagi ngobrol mesra gitu di kantor. Jangan-jangan mereka ada hubungan spesial. Ucap Nita masih tersenyum. Rara, Aris, dan Nathan langsung menatap Nita dengan tatapan horor. Kok kamu tahu yang kalau mereka ngobrol mesra? Kamu ngintip? Nathan memicingkan matanya. Enak aja, aku kan pas ke kantor kamu siang-siang itu. Pada waktu mau ke ruangan kamu, aku gak sengaja lihat mereka di balik dinding pas belokan ke arah ruang kerja kamu. Mereka gak tahu kalau aku lewat mungkin. Kan di lantai itu cuma orang tertentu yang boleh lewat. Aku pakai sepatu bulu-bulu juga, jadi nggak ada bunyi kaki berjalan. Jelas Nita panjang lebar. Emang mereka ngobrol apa? Sampai kamu bisa bilang ngobrol mesra. Setahuku Azam itu belum bisa move on dari mukamu yang. Ucap Nathan membuat Nita melototkan matanya. Karma buat si Azam tuh, yang udah bikin adikku yang paling cantik ini sakit hati. Ujar Rara merangkul bahu Nita, pura-pura simpati mengenang masa lalunya. Apaan sih Ra, lebay? Aku juga bersyukur udah diselingkuhin sama Azam, karena pada akhirnya aku dapat pria yang lebih baik. Ucap Nita memeluk leher Nathan yang memang masih duduk di karpet bawah kaki sang istri. Nathan jadi tersipu. Udah dipuji istri tercinta. Ledak Aris. Ya nggak apa-apa, emang buktinya seperti itu kan. Aku juga bersyukur bisa dapat istri secantik dan sebaik Nita. Ucap Nathan mengecup tangan sang istri. Dasar bucin. Bersambung.